Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ulen Sentanu di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Di part ketiga ini, untuk teman-teman, sedikit ada kaitannya dengan part yang pertama. Jadi saya akan membahas lebih detail tentang part pertama atau video yang pertama saya buat, yaitu tentang setting bentuk power. Oke, langsung saja untuk teman-teman kita bahas yang pertama, yaitu menempatkan cucak hijau di satu tempat. Nah, penempatan cucak hijau di satu tempat itu tentu kita harus memilih memilih tempat yang dimana nantinya cucak hijau itu tidak berpindah-pindah gitu. Jadi hanya di situ saja untuk menyetingnya atau merawatnya, di situ saja. Jadi sebaiknya untuk rekan-rekan itu mencari tempat yang kalau pagi itu terkena embun. Terus kalau siang itu kena hawa panasnya sinar matahari gitu kan. Dan ini ada manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya. Nah, kenapa harus memilih tempat yang seperti itu? Karena kita sudah meninggalkan untuk set bentuk power itu, meninggalkan yang neko-neko. Mungkin kalau teman-teman harus mengeluarkan cucak hijau mengembun gitu kan, kenapa enggak pilih saja di tempat yang kena embun? Setiap pagi kena embun, untuk rekan-rekan sudah enggak repot harus mengeluarkan burung cucak hijaunya. Terus yang kedua, kenapa teman-teman itu harus mengenakan burungnya sinar matahari atau menjemurnya gitu kan? Teman-teman pilih aja tempat dimana kalau siang atau pagi hari terkena hawa panasnya matahari, walaupun tidak secara langsung ya, sebaiknya tidak secara langsung, kena sedikit gitu kan, itu sudah bagus gitu. Nah, manfaatnya itu teman-teman sudah tidak kerepotan lagi harus mengembun setiap pagi atau menjemur setiap hari gitu. Nah, jadi sekali lagi kami tekankan untuk rekan-rekan setting bentuk power, set BP bentuk power itu memilih tempat yang tepat, yang kriterianya seperti saya utarakan tadi. Nah, dalam pemberian pakan, kadang-kadang kalau kita keluarkan atau turunkan cucak hijaunya itu akan terjadi gerabakan ya. Nah, kalau orang Jawa bilang gerabakan toh. Nah, gerabakan. Nah, untuk menghindari itu, kadang-kadang ada burung kita itu yang sedang trauma. Walaupun 1 minggu belum selesai traumanya, tapi kita sudah ngotak-atik kandangnya, tambah trauma lagi. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi biarkan nyaman di satu tempat itu, ya kan. Dalam mengurusi atau memberi pakan itu kita enjoy gitu, nggak sulit gitu. Nah, saya kira rekan-rekan udah paham lah itu ya. Nah, terus kenapa saya pilih di yang agak rendah, jangan terlalu tinggi gitu? Karena satu, perhatikan untuk rekan-rekan bahwa cucak hijau apabila dia melihat tuannya, dia akan pindah ke tangkringan yang bawah. Nah, kalau dia lapar, dia akan pindah ke tangkringan bawah ngelihatin, atau tuannya datang, dia akan minta makan. Nah, apabila kita taruh di tempat yang tinggi, dia akan sering turun. Kebiasaan dia akan turun ke tangkringan bawah. Nah, ini bagaimana kalau terjadi nanti di gantangan ya, kita mau lihat cucak hijaunya gitu kan.
dia melihat kita, kebiasaan melihat kita, dia akan turun ke tangkringan bawah. Nah, ini kadang-kadang akan berakibat fatal, yaitu burung sering nempok ke lantai. Nah, jadi kita pilih ya di tempat yang agak rendah atau serendah sebahu gitu. Nah, dan perhatikan kembali untuk teman-teman yang memberi jangkrik atau pakannya atau EF-nya, cucak hijau itu akan selalu di tempat yang atas atau tangkringan atas apabila jangkrik itu sudah kita berikan gitu. Sebelum dia mendapat jangkrik, dia akan turun. Setelah dia dapat jangkrik, dia akan naik ke atas untuk melahapnya atau memakannya gitu kan. Nah, itu kebiasaan. Kalau kita ditaruh di atas, otomatis dia akan turun, dan kalau nggak lihat tuannya, dia akan turun lagi ke tembok bawah. Nah, untuk menghindari itu, jadi rekan-rekan bisa tempatkan cucak hijau kita itu di tempat yang agak rendah. Jadi set yang pertama yaitu pilih tempat yang dimana itu tidak diotak-atik lagi ya, yang terkena matahari dan embun ya kan. Untuk rekan-rekan bisa di garangan rumah atau di pinggir rumah, tentu yang nyaman kan, nyaman dari tangan jahil tentunya, dan kucing dan tikus juga, dan hewan-hewan yang mengganggu. Bagaimana caranya kita setting power itu agar aman. Nah, yang kedua yaitu menempatkan cucak hijau itu agak rendah. Itu yang kedua, tentu ada maksud dan tujuannya semuanya itu ya kan. Untuk teman-teman mau membersihkan contohnya, jadi teman-teman sudah bisa ambil karpetnya ya kan. Mungkin cucak hijaunya ada 5 ya, ambil saja karpetnya semuanya gitu kan, tanpa harus menurunkan kandangnya, kumpulkan jadi satu, ganti karpet yang baru gitu kan, terus pisangnya ganti, semuanya ganti, selesai, bisa membersihkan kotorannya yang ada di bawah, jadi nggak repot lagi. Bisa digambarkan ya untuk teman-teman. Saya kira rekan-rekan sudah paham lah untuk itu. Kita hanya mendokumentasikan ya agar tidak lupa, atau untuk pemula atau untuk rekan-rekan yang baru ketemu di channel ini bisa mempelajarinya dengan detail satu persatu. Nah, begitu ya untuk rekan-rekan. Banyak sekali untuk teman-teman kita itu yang WhatsApp saya di Messenger ataupun WhatsApp pribadi, itu mereka bertanya, "Om, punya saya apa tiap pagi saya jemur, saya embunkan gini kan." Nah, mereka repot juga karena saya pekerja gitu kan. Nah, sebaiknya pas nih untuk rekan-rekan yang ngikutin set bentuk power itu, yaitu menempatkan di satu tempat gitu. Nah, apa sih fungsinya kalau burung itu dipindah-pindah? Karena kita menempatkan di satu tempat ya tadi ya, jadi tidak dipindah-pindah lagi. Nah, itu untuk rekan-rekan yang punya cucak hijau yang banyak otak-atik, atau dalam arti harus pindah ke sana, besok nggak enak pindah ke sini lagi, atau
kalau mau kasih jangkrik harus nurunin burungnya atau kandangnya ya kan, atau ganti air tiap hari, harus gosok karpetnya gitu. Nah, alangkah sulitnya itu. Jadi yang paling simple adalah ditempatkan di salah satu yang berkaitan di video nomor 2, yaitu tempatkan burung di tempat yang agak rendah sekiranya bisa menjangkau untuk memberi pakannya atau membersihkan kandangnya. Jadi untuk merawatnya kita sudah tidak kesulitan. Ya, kira-kira kasih saja setinggi bahu kita itu, ya kan? Nah, begitu kita menempatkan burung di set yang kedua, yaitu tempatkan yang agak rendah, otomatis teman-teman bisa hanya sekedar mengambil seperti video tadi, boleh pakai lidi atau boleh ditaruh saja di jerujinya gitu kan untuk jangkriknya. Nah, apabila untuk rekan-rekan mau mengeluarkan pisangnya, itu rekan-rekan nggak susah menurunkan kandangnya. Kayaknya itu aja untuk teman-teman videonya, biar nggak terlalu panjang ya. Nanti saya akan bikin lagi video yang part keempatnya, yaitu bagaimana settingan cucak hijau selanjutnya. Kita akan jelaskan satu-satu. Oke teman-teman, itu saja, nggak banyak panjang lebar, yang penting sudah ketemu atau sudah menangkap apa yang set yang kita set untuk bentuk cover 1 dan 2, itu maksudnya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya dengan saya Ulan Stanu di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Salam.